Oke, selamat malam semuanya, Sobat Subi, semuanya yang sudah join ya di webinar kita malam hari ini. Di kesempatan Jumat 3 Juni 2022, kita kembali bertemu lagi ya dalam sesi webinar dari Subiantik, yang mana malam hari ini kita akan membahas seputar khasiat jantung pisang dan aneka resep olahannya yang pastinya menarik dan juga bermanfaat banget nih Sobat Subi. Dengan narasumber ahlinya malam hari ini, beliau adalah Neng Dewi Mustofia. Selamat malam Neng Dewi. Selamat malam semuanya. Apa kabar Neng hari ini? Sejauh ini baik sih. Lagi mau kemarau ya, jadi harus benar-benar jaga kesehatan dan banyakin makan sayur. Betul sekali. Oke, Sobat Subi, jadi Neng Dewi ini beliau ini memulai usahanya sejak 2018 teman-teman ya, yang mana beliau ini selain menjadi ibu rumah tangga, beliau ini adalah seorang YouTuber. Betul Neng Dewi? Iya, benar sih. Oke, sebelumnya mungkin bisa lebih dijelaskan lagi Neng Dewi kepada kita semua dari YouTube ini ya, Dapur Mama ya, Dapur Mama. Profil dari Dapur Mama itu sendiri kepada kita semua, silahkan Neng Dewi. Oke, sebelumnya terima kasih banget yang mau meluangkan, yang udah meluangkan waktunya untuk ngikutin webinar dan mau share ilmu bareng kita ya. Pertama akan saya jelaskan awal mula channel Dapur Mama ini ya. Sebelumnya silahkan subscribe dulu. Nah, Dapur Mama ini dimulai tahun 2018. Jadi perlu diketahui bahwa poin pertama, saya bukan koki, jadi memang benar-benar ibu rumah tangga biasa yang kesehariannya ya ngurus rumah, masak, dan kebetulan sebelum tahun 2018 itu, sebelum Dapur Mama lahir, itu suami udah menggeluti dunia YouTube. Jadi tapi nggak channelnya nggak resep masakan, ada channel kesehatan, channel lainnya, dan alhamdulillah ada salah satu yang sudah dapat gold play button alias 1 juta subscriber. Terus setelah itu itu dimulai tahun 2017, terus tahun 2018 karena bukan suka masak sebenarnya ya, cuman saya sebagai ibu-ibu kayak ya ibu umumnya lah yang kebiasaan masak sehari-hari, jadi kenapa nggak dicoba aja bikin channel gitu. Ya udah mulai bikin channel. Nah, sejujurnya sebenarnya yang pertama kali mengisi Dapur Mama itu bukan saya megang channel lain. Itu ada karyawan, cuman diisi sebentar karena ada suatu hal karyawan saya keluar, jadi akhirnya saya yang nerusin dengan berbekal ilmu masak sehari-hari yang biasa saya lakukan. Ya udah sampai sekarang, dari 2018 sampai 2020 alhamdulillah. Itu sih. Kalau teman-teman ada yang pengen ngikutin, kalau teman-teman ada yang pengen mulai bikin channel apapun ya, mungkin saya bisa ngasih saran satu sih, yang jelas harus konsisten untuk ngupload setiap hari. Itu aja sih saran saya. Untuk cerita tentang channel saya udah cukup sekian aja. Kira-kira ada yang mau tanggapan atau gimana, atau ada yang ditanyakan? Oke, ya jadi itu dia Sobat Subi ya, profil luar biasa nih dari Dapur Mama ya, yang mana mulai berdiri itu sejak tahun 2018, dan ternyata sebelum itu tuh sudah ada channel yang lain ya Neng? Sejak 2017 itu justru tentang kesehatan. Wah, luar biasa sekali. Oke. Jangan lupa di-subscribe teman-teman ya, karena di channelnya Dapur Mama itu luar biasa, materinya itu menarik banget Sobat Subi. Saya sudah kepo-kepo nih ya. Oke. Ya, Sobat Subi, bagi kita semua mungkin sudah nggak asing ya dengan jantung pisang. Namun sepertinya belum banyak nih yang tahu bahwa ada banyak sekali manfaat dari jantung pisang yang bisa didapatkan jika kita mengkonsumsinya.
Tidak hanya buahnya, setiap bagian dari pohon pisang dapat memberikan manfaat baik untuk kesehatan, mulai dari kulit pisang hingga jantung pisang. Sayangnya jantung pisang seringkali dibuang karena dianggap tak berguna. Padahal banyak sekali manfaat jantung pisang yang bisa didapatkan melalui berbagai olahannya yang lezat. Jantung pisang merupakan cikal bakal buah pisang. Bagian dari pohon pisang ini terdiri dari kulit luar yang berwarna merah tua, daging berwarna putih kekuningan yang ada di dalamnya, dan bunga pisang yang berada di bagian atasnya. Ya, itu untuk sedikit nih pengenalan tentang jantung pisang. Mungkin dari teman-teman ada yang belum kenal dengan jantung pisang ya. Oke, dan untuk lebih lanjutnya lagi teman-teman ya, nanti lebih detailnya lagi akan disampaikan langsung nih oleh narasumber luar biasa kita malam hari ini ya, oleh Neng Dewi. Dan sebelum itu buat teman-teman semuanya di sini Sobat Subi yang mau bertanya ya tentang materi kita, mungkin nanti ada yang kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan nih tentang materi yang akan disampaikan oleh Neng Dewi pada malam hari ini, silakan teman-teman langsung ditanyakan saja di room chatnya ya, nanti akan saya bantu untuk bacakan ya, nanti dari Neng Dewi yang akan bantu menjawabnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi silakan Neng Dewi langsung saja memaparkan materinya. Oke, pertama buat teman-teman masalah jantung pisang mungkin ada yang udah familiar ya, ada yang sering mengkonsumsi jantung pisang, atau bahkan ada yang kayak masih asing gitu sama jantung pisang, karena memang yang sering dikonsumsi kan pisangnya aja. Oke, yang pertama saya mau jelasin teksturnya. Jadi tekstur dari jantung pisang sendiri itu sebenarnya nggak jauh beda sama sayuran lain ya, terutama kalau sudah direbus. Jadi kalau menurut saya resep masakan apapun untuk mengolah jantung pisang itu wajib direbus dulu. Nggak boleh langsung dimasak. Jadi wajib direbus dulu. Oke. Terus untuk masalah teksturnya sendiri juga nggak jauh beda sama sayur lainnya ya. Selanjutnya langsung ke manfaatnya ya. Jadi kalau untuk manfaatnya sendiri itu banyak banget. Oke, sebentar ini videonya saya matiin aja ya. Nah, untuk manfaatnya tuh juga banyak banget. Nah, diantaranya tuh jantung pisang mengandung karbohidrat yang tentunya bisa menambah energi dan cocok banget buat teman-teman yang lagi program diet. Karena apa? Karena karbohidrat itu selain menambah energi juga menambah tenaga ya. Nah, selain itu jantung pisang juga mengandung etanol, saponin sama flavonoid yang itu mengandung antioksidan yang tentunya bagus banget buat tubuh karena bisa menangkal radikal bebas penyebab penyakit kanker ataupun penyakit berat lainnya seperti jantung juga ya. Nah, dan jantung pisang itu bagusnya lagi terutama untuk cewek. Jadi dia mengandung vitamin E yang tinggi mengandung vitamin E yang tinggi yang tentunya anti aging ya atau anti penuaan. Dan masih banyak banget lagi sih. Selain itu ada lagi serat. Jadi jantung pisang itu seratnya tinggi banget. Hampir sama sih kayak pisang yang tentunya bisa melancarkan pencernaan ya. Lanjut ya, setelah dari kandungan jantung pisangnya itu kita lanjut ke jenisnya. Jadi selama ini kita tahunya kan jantung pisang jenisnya sama semua, ternyata enggak. Jadi ada beberapa jenis pisang yang jantung pisangnya itu enggak bisa dikonsumsi. Nah, sama yang bisa dikonsumsi itu dari jantung pisang jenis pisang kelutuk atau pisang batu yang dia cenderung bijinya lebih banyak daripada jenis pisang lainnya. Yang kalau pisang kelutuk atau pisang batu itu bentuknya kayak dia lebih gede, dagingnya lebih tebal tapi bijinya lebih banyak. Yang biasanya kalau pisangnya itu masih muda, biasanya digunakan untuk obat asam lambung ataupun obat wasir. Obat itu kecantikan untuk menghilangkan jerawat juga bisa kalau untuk pisang kelutuk itu. Nah itu bisa dengan pisangnya kita konsumsi. Ataupun pisang kepok atau pisang siam itu bisa. Tapi kalau yang nggak bisa itu jenis pisang Ambon. Kenapa? Karena jantung pisang dari pisang Ambon itu taninnya gede banget, taninnya tinggi. Jadi kalau konsumsi itu rasanya pahit. Nah, oke, next. Dan nggak semua bagian dari jantung pisang itu bisa dikonsumsi. Jadi kita konsumsinya itu bagian tengahnya aja, yang bagian putih. Kalau pelupak merahnya
skip. Tapi kalau untuk bunganya boleh, kalau ada beberapa yang sih kalau yang bunganya itu. Oke, next lanjut. Maaf kalau bahasannya kecepatan ya. Kita terus ini Dewi ya, sambil tekan slide-nya ya. Iya. Oke, kepada tim Subi boleh dibantu untuk menampilkan PPT-nya ya. Silahkan. Kalau dari Neng Dewi sendiri ini sudah sering Neng mengkonsumsi ini jantung pisang, olahan dari jantung pisang. Nah, kalau untuk dimasak pribadi lumayan sering. Cuma kalau mau cek di channel saya, ada kali 2 sampai 3 kali baru masak jantung pisang. Tapi kalau untuk pribadi lumayan sering. Oke. Ya, sudah ditampilkan ya slide-nya ya. Oke. Pokoknya buat teman-teman nggak usah ragu deh mengkonsumsi jantung pisang. Oke, ini udah ya. Lanjut yang ini ya. Oke, cara pengolahannya Neng? Nah, cara pengolahannya sebenarnya itu cuma direbus aja. Jadi yang saya katakan sebelumnya, masakan apapun yang mengolah jantung itu wajib direbus dulu. Menurut bagi saya, wajib direbus dulu. Cuman agar jantung pisang itu nggak pahit, itu nggak hitam. Jadi caranya juga mudah banget. Setelah direbus, itu kita rendam dulu menggunakan air bersih ya, sebanyak 2 kali. Cuman direndam sampai direndam pelan saja. Dan rendamnya juga nggak butuh waktu lama sih, cuma beberapa 1 menit 2 menit gitu aja. Sebanyak 2 kali. Cuman bagi saya itu nggak semua resep masakan yang mengeluarkan jantung pisang itu perlu direndam menggunakan air sebanyak 2 kali setelah direbus. Jadi ada beberapa resep masakan yang perlu. Misal kalau menurut saya, resep masakan yang menggunakan bumbu banyak dan berkuah itu nggak perlu sih. Jadi kalau misal itu bumbunya banyak dan dihaluskan terus dikasih kuah, itu cukup direbus aja. Setelah itu langsung masuk ke proses masak. Tapi kalau misal itu bumbunya sedikit ataupun bentuk tumisan, jadi lebih baik kita gunakan metode ini, kita rendam 2 kali setelah direbus agar warnanya itu bersih ya, nggak hitam gitu aja kan. Kalau jantung pisang direbus itu kan airnya hitam kan, dia itu bersih. Jadi setelah itu direndam 2 kali. Itu aja sih. Nah, kalau misal pengen bersih teksturnya atau warnanya yang menggunakan metode ini, tapi sebenarnya cukup direbus aja, itu udah menghilangkan pisangnya. Oke, next. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Oke, untuk materinya apakah ada lagi, Neng? Wah, oke lanjut ya. Oke. Ada selanjutnya kita mau bahas aneka resep jantung pisang. Jadi untuk resep jantung pisang sendiri itu banyak banget. Kalau mau disebutin satu-satu juga enggak bakal cukup ya. Karena terutama untuk ibu-ibu sakit pastinya punya banyak cara untuk mengolah jantung pisang. Tapi di sini aku mau jelasin ini 4 resep yang menurut saya itu mewakili aja. Jadi yang pertama itu tumis jantung pisang. Dan untuk tumis jantung pisangnya sendiri itu bumbunya juga super simpel banget. Kalau untuk tumisan bumbunya nggak dihaluskan, itu cukup bawang merah, bawang putih dan beserta cabai-cabiannya tinggal diiris tipis aja. Tinggal ditambahkan daun salam sama lengkuas. Itu udah cukup. Kalau kita bisa ditambahkan minyak manis ataupun saus tiram ya. Nah,
Resep selanjutnya ada gulai jantung pisang. Nah, gulai jantung pisang itu mewakili bumbunya yang di blender ataupun dihaluskan dan menggunakan kuah santan. Dan bumbu gulainya itu juga seperti apa? Seperti bumbu gulai lainnya, seperti kalau ibu-ibu atau teman-teman bikin gulai ayam ataupun gulai kambing, sama sih, cuman ini bahannya dari jantung pisang. Selanjutnya kita mau bikin balado jantung pisang. Kalau balado jantung pisang itu bumbunya dihaluskan, cuman nggak berkuah. Jadi kalau berkuah itu sedikit sih, cuman bahasanya tuh kayak nyemek-nyemek aja gitu. Dan yang terakhir pecel jantung pisang. Kalau pecel itu, jadi jantung pisangnya tuh cukup direbus aja. Jadi dia disantap menggunakan gula pecel ataupun sambal lainnya. Dan ini kalau buat teman-teman yang lagi diet nih cocok banget untuk mengkonsumsi ini. Nah, selebihnya selebihnya itu bisa dikombinasi menggunakan bahan lainnya ataupun bumbu lainnya ya. Jadi kalau empat ini udah mewakili gitu. Sisanya tinggal teman-teman dikreasikan sendiri. Dan untuk kombinasi jantung pisangnya sendiri, dan kalau mengkombinasikan itu juga banyak sih. Ada teri juga cocok, teh ataupun telur puyuh, atau telur yang biasa juga cocok banget. Nah, untuk jenis susunya bisa dimasak menggunakan santan ataupun tidak. Dan yang terakhir bisa dikombinasikan dengan ikan asin ya, ataupun kreasi yang lainnya juga itu aja. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, iya itu tadi teman-teman ya, ada dari khasiat, ada dari manfaat ya, jenis-jenisnya juga ada, tadi sudah dijelaskan, terus tadi di resepnya juga teman-teman ya. Nah ini kalau dari resepnya sendiri Neng Dewi, biasanya itu paling banyak di request itu resep yang mana sih? Kan biasanya itu kan ada ya dari subscriber tuh yang minta kayak Kak tolong ya resep dari jantung misal tumis kayak gitu kan. Nah itu biasanya yang paling banyak di request itu yang mana Neng Dewi? Dan yang paling banyak di request itu yang nggak banyak menggunakan bumbu dan nggak banyak menggunakan bahan lainnya. Karena apa, biasanya teman-teman itu sudah pada pengen diet. Jadi gimana caranya itu mengkonsumsi jantung pisang nggak banyak bumbu tapi tetap terasa enak. Jadi kadang saya merekomendasikan di pecel jantung pisang aja. Jadi dikombinasikan menggunakan sambal pecel ataupun sambal lainnya yang ada di rumah. Jadi jantung pisangnya tinggal itu aja sih. Atau ditumis itu udah paling enak, nggak banyak bumbu dan tuh nggak ada santan. Jadi teman-teman paling ayo yang bikin bikin resep yang bisa untuk biar kalian mau gitu. Itu sih yang banyak gitu. Cuman belum bisa ada waktu untuk merebus jantung untuk masuk dan untuk lagi gitu. Oke, jadi yang paling sering di request itu yang nggak banyak bumbu-bumbunya ya Neng ya? Karena kalian diet, karena kalau pada pakai santan pada takut itu sebenarnya kan ibu-ibu kan sukanya sekalian enak tapi juga nggak mungkin gitu. Betul. Dan emang terbukti pada jantung pisang itu enak gitu loh. Dimasak apapun, jenis apapun itu memang enak. Oke. Iya. Tadi saya baca-baca nih Dewi, ada juga ya dari jantung pisang itu yang direbus doang gitu loh, jadi nggak dibikin olahan masakan gitu. Apakah ada juga ya? Jadi cuma direbus-rebus aja gitu ya Neng ya? Iya ada, tapi kalau saran saya kalau direbus itu menurut saya perlu banget untuk direndam lagi 2 kali. Kenapa? Karena agar warnanya lebih cerah ya. Kadang kita kalau lihat jantung pisang cuma direbus aja terus airnya kan warnanya gelap atau hitam. Itu udah mengurangi selera makan. Jadi kita rendam dulu menggunakan air bersih sebanyak 2 kali, itu bisa mengurangi banget warna hitamnya atau warna gelapnya. Jadi selain enak juga bisa nambah nafsu makan.
Gilirannya aja juga enak sih. Gitu. Karena kan kalau direbus aja nggak pakai bumbu gitu. Jadi kalau warnanya udah hitam, rasanya teman-teman kayak kok hitam sih gitu, nggak biasa, udah nggak biasa makan jantung pisang terus orang hitam lagi. Ya udah harus direndam 2 kali. Oke. Berarti digunakannya itu untuk apa, dikonsumsinya itu untuk lalapan gitu ya, Neng? Ya, untuk lalapan. Oke. Terus selanjutnya, apa ada efek sampingnya nggak sih, Neng, kalau mengkonsumsi, mungkin kalau seringan atau mungkin kalau yang ada alergi mungkin ya, Neng, itu ada itu nggak sih apa efek sampingnya gitu? Kalau menurut saya apapun kalau berlebihan kan nggak baik ya, termasuk jantung pisang. Jadi semua ada takarannya sih. Kalau mau konsumsi jantung pisang juga takarannya ada, waktunya juga ada. Nggak yang tiap hari dengan jumlah yang segitu banyak kan tetap nggak baik. Cuma kalau untuk alergi ada beberapa yang getahnya itu loh yang bikin alergi itu. Jadi memang benar-benar harus mengkonsumsi jantung pisang itu cara ngolahnya harus benar. Getahnya udah harus hilang. Jadi misalnya anak saya itu dia alergi dari kecil. Kalau untuk terkena getah itu pasti gatel. Jadi saran saya kalau ngolah yang benar gitu aja. Tapi getahnya hilang. Okay. Tapi kalau merebus juga nggak lama banget juga kan, kita merebus jantung kita nggak perlu waktu lama. 10 menit aja dia udah matang gitu. Tetap di 10 menit udah matang, langsung diangkat. Terus kita rendam menggunakan air bersih dan mengalir. Udah itu aja sih sampai getahnya hilang. Oke. Berarti boleh dikonsumsi tapi jangan terlalu jangan terlalu yang berlebihan banget gitu ya, Neng ya. Terus juga nanti kalau mau diolah itu getahnya itu harus benar-benar yang hilang ya. Karena ada beberapa kasus kan kalau alergi kena getah itu dia gatel gitu. Walaupun nggak semuanya, sebagian. Ya, yang bikin alergi itu getahnya, bukan kandungannya ya. Oke. Bukan kandungan jantung pisangnya. Tapi memang benar-benar bisa hilang ya, Neng ya. Kalau cara pengolahannya itu benar ya. Iya. Biasanya kalau udah direndam tuh airnya nggak bening gitu. Jadi itu insya Allah udah aman sih. Kalau udah direndam itu. Oke. Terus untuk olahan jantung pisangnya sendiri atau dari jantung pisangnya, Neng, apakah bisa untuk pengobatan? Nah kalau untuk pengobatan, untuk tradisionalnya itu saya belum pernah dengar ya. Tapi kalau dari hasilnya udah tentu banyak sih kandungannya. Cuman kalau untuk pengobatan tradisional belum pernah dengar. Cuman kalau yang dari pisangnya itu udah pernah sering dengar banget dari pisangnya. Pas kalau dari jantung pisangnya kita cukup konsumsi aja secara teratur dan baik gitu, dan pengolahannya benar itu aja. Mungkin ada teman-teman yang lebih kreatif dan berpengalaman yang biasa, oh ini loh jantung pisang tuh bisa nyembuhin ini, dicampur sama ini gitu. Saya belum pernah dengar, cuman mungkin teman-teman ada yang berpengalaman. Oke. Kalau dari jantung pisangnya sendiri, Neng Dewi, ciri-ciri yang jantung pisang yang sudah siap untuk dimasak itu yang seperti apa sih, Neng? Kan biasanya juga ada ya, ciri-cirinya, apakah warnanya itu sudah merah sekali ataupun bagaimana? Kalau menurut saya itu udah kelihatan ya dari luar itu udah siap konsumsi atau belum. Jadi dia dari teksturnya sendiri udah keras, warnanya juga udah merahnya itu merah api ya. Iya betul. Merah itu dia sudah kelihatan. Nanti nggak ukurannya udah gede aja gitu. Oke, berarti pembedanya itu ada di warna dan juga ada di ukurannya, Neng? Iya. Nah kalau teman-teman bingung, yang terutama yang nggak punya
pohon pisang ya kayak saya. Jadi kalau teman-teman ke pasar tradisional ataupun ke supermarket tentunya yang dijual itu udah siap konsumsi, penjualnya saya yakin udah tahu lah gitu. Cuma kalau untuk melihat sendiri di misal teman-teman ada pohon pisang di rumah itu udah kelihatan dari luar, oh warna kelompoknya itu udah merah banget dan ukurannya udah gede. Yang penting dan yang paling penting adalah teksturnya itu dia padat gitu dan seger, itu aja. Itu udah siap konsumsi. Dan yang paling penting tadi yang saya jelaskan di awal, dia bukan jantung pisang dari pisang jenis Ambon ya, karena taninnya tinggi, nanti dikonsumsinya bakal pahit gitu. Selain pisang Ambon silahkan dikonsumsi. Itu aja. Oke, jadi yang nggak boleh dikonsumsi itu cuma yang jantung dari pisang Ambon ya, Neng? Lagian saya yakin teman-teman juga jarang yang punya tanaman pisang Ambon sih, kebanyakan pada punya pisang kepok ya. Jadi aman aja kita konsumsi. Oke. Untuk olahan dari jantung pisang, apakah boleh semua kalangan itu mengkonsumsinya, Neng? Atau mungkin ada dari tertentu nih yang nggak boleh makan? Kalau untuk umur, saya pikir boleh ya semua mengkonsumsi. Oh, jadi tidak ada batasan umurnya ya, Neng ya? Iya. Oke. Kalau dari mungkin kayak ibu hamil ataupun ibu yang menyusui seperti itu tetap bisa mengkonsumsi ya, Neng? Nah, kalau untuk ibu menyusui ataupun ibu hamil itu malah bagus banget. Karena apa? Karena terutama untuk ibu menyusui ya. Jadi jantung pisang itu bagus banget meningkatkan produksi ASI. Jadi kalau ada orang tua yang no jangan makan ini gitu, saya pikir itu salah sih. Kita terutama ibu menyusui itu butuh banget produksi ASI untuk bayinya, dan kebetulan jantung pisang ini juga bisa banget untuk mengkonsumsi jantung pisang ini bagus banget untuk ibu menyusui. Oke, justru malah bagus ya, Neng ya? Iya. Oke. Kalau untuk ibu hamil pun sama ya, Neng? Bagus ya? Sama, bagus. Apakah dari jantung pisangnya sendiri itu mengandung kalsium, Neng? Atau mungkin tadi di bagian kandungan tadi sudah dijelaskan atau belum ya? Nah, iya, karena jantung pisang itu juga mengandung kalsium. Nah, untuk tadi kan disebutkan para lansia ada efek samping nggak kalau makan jantung pisang? Enggak. Jadi karena jantung pisang itu mengandung kalsium juga, dia juga baik untuk lansia ya, untuk kesehatan tulangnya. Cuma lagi-lagi, kalau menurut saya apa-apa yang berlebihan kan nggak baik, termasuk jantung pisang itu juga gitu. Oke. Kalau dari jantung pisangnya sendiri itu rasanya itu pahit ya, Neng? Enggak. Jadi sebenarnya dari teksturnya sendiri saya tadi bilang nggak ada perbedaan sama sayur lain, nggak ada rasa pahitnya. Cuma menurut beberapa orang rasanya mungkin ada pahitnya sedikit dan nggak nyaman. Itu sebabnya cara ngolahnya itu ya direbus dulu dan direndam 2 kali. Pokoknya kalau kalau mengolah jantung pisang itu wajib direbus dulu selesai masakan apapun. Itu selain menghilangkan getahnya juga menghilangkan rasa pahitnya ya akibat kandungan tanin itu sendiri. Gitu. Oke. Berarti tergantung dari pengolahannya juga ya, Neng ya? Iya, Oke. Soalnya saya waktu itu pernah nih, Neng, nyicipin ya, ternyata itu pahit ya, jadi udah nggak doyan nih sampai sekarang. Ini gimana sih, Neng, biar saya doyan lagi, biar saya doyan ya sama jantung pisang.
Mungkin harus ganti menu kali. Menunya yang lebih enak atau rasa pedasnya ditambahin gitu. Tapi sepanjang saya konsumsi jantung pisang nggak pernah rasain yang namanya tingkat jantung pisang itu pahit sih. Nggak pernah. Kalau dari subscribernya Dapur Mama nih, biasanya ada yang ini nggak sih, yang kayak ngeluh dulu nih, rasanya aneh atau gimana gitu, pernah ada yang respon kayak gitu nggak? Iya, tentunya. Aduh, jangankan ngeluh. Tentunya pernah ya, karena beda tangan, beda apa? Beda penanganan itu beda hasilnya. Cuman untuk rasa pahitnya sendiri itu sangat jarang. Cuman mereka mengeluhkan kok warnanya kok hitam ya gitu. Warnanya, jadi karena mereka belum terbiasa mengkonsumsi jantung pisang, udah merasa aneh, warnanya hitam lagi gitu. Tapi untuk rasa pahit hampir nggak ada. Saya pribadi sendiri juga nggak pernah. Oke, malah kebanyakan itu justru dari warnanya ya, Neng ya. Warnanya hitam gitu. Iya. Dan sebenarnya warna hitam sendiri itu nggak masalah, itu kan yang penting air rebusannya nggak diikutkan itu aja. Cuman kadang masih ada nempel di jantung pisangnya, jadi warnanya masih hitam gitu aja. Sebenarnya nggak masalah. Maka dari itu tadi berkali-kali saya bilang resep masakan apapun yang mengolah jantung pisang wajib direbus dulu agar tanin ataupun rasa pahitnya ataupun warna hitamnya itu nggak ikut di proses masaknya gitu. Oke. Nah, kalau dari Neng Dewi sendiri ini sudah mulai mengkonsumsi apa olahan dari jantung itu memang sudah dari kecil ya, Neng? Jujur ya, kalau saya mungkin hampir sama kayak anak-anak kecil lainnya yang nggak suka sayur. Jadi mulai sadar sayur itu sejak hamil anak pertama. Mulai menjajaki berbagai macam sayuran termasuk jantung pisang. Kok manfaatnya ternyata bagus banget juga. Resepnya itu juga nggak susah dan rasanya juga enak, malah kayak kenyal kayak daging gitu. Jadi baru-baru ini sih mungkin 10 tahun yang lalu lah baru menjajaki sayur-sayur. Oh, barunya sudah 10 tahun ya? Iya, saya hamil pertama 10 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Apa namanya, kesan pertama gimana, Neng? Pasti ini ya, aneh rasanya gimana? Ini bukan makanan deh, ini bukan sayuran deh gitu, kayak bener-bener. No, ini bukan sayuran. Cuman kalau udah di masak itu kesannya akan beda banget ya. Kita akan ternyata enak ya dan cocok di proses masakan apapun itu cocok gitu. Oke, proses adaptasinya sampai berapa lama tuh, Neng? Adaptasi enggak sih, saya tipe orang yang mudah menerima apapun. Jadi kayak ini aneh enggak gitu, dimasak apapun enak, ya udah langsung diterima. Karena juga sadar sama manfaatnya juga sih. Sebenarnya sayuran tuh yang bikin kita semangat untuk mengkonsumsi sayuran itu karena dia dimasak apapun itu cocok. Kayak jantung pisang, mau ditumis itu enak, mau digulai enak, mau di balado juga enak. Istilahnya nggak ada kuah enak, dikasih kuah juga enak gitu. Oke. Itu aja sih. Oke. Kalau dari mungkin sering kita lihat ya, kalau kayak penderita asam lambung ataupun MAH dan sebagainya itu kan kalau dari pola makannya itu kan harus dijaga sekali ya, Neng ya. Nah, kalau dari olahan pisangnya sendiri itu aman nggak, Neng, kalau untuk asam lambung ataupun MAH ya? Mungkin kalau dari segi pedesnya itu nggak ada pedesnya sama sekali, itu kira-kira baik atau mungkin sebaiknya jangan? Nah, pertama yang saya tahu ya, berdasarkan informasi ataupun baca-baca artikel,
Oke. Penyebab pertama asam lambung ataupun mah itu bukan dari makanan ya, tapi dari pikiran, dari stres dan gaya hidup kalau menurut saya. Jadi dan yang kedua itu baru faktor makanan, termasuk kalau sama jantung pisang diolah apa? Iya jelas bisa memperparah asam lambung. Kan maksudnya benar, maksudnya kalau pengen apa lagi sakit mah pengen makan jantung pisang, temennya itu sambalnya itu jangan terlalu pedas gitu, ya jangan terlalu asin. Cuma menurut saya makanan itu bukan faktor pertama penyebab orang sakit sih. Saya pikir dari pikiran, dari stres. Oke, mungkin dari segi pedesnya ya mungkin yang harus dikurangin ataupun tanpa pedas. Sebenarnya kalau mau makan pun boleh-boleh aja kayak gitu ya. Yang penting tahu ukuran ya. Tahu dari jantung pisangnya sendiri nggak masalah gitu. Temennya itu yang masalah. Maksudnya cara masaknya yang dibikin pedas banget gitu. Oke. Tadi kan kalau dari jenis jantung pisangnya sendiri itu kan banyak sekali ya, Neng ya. Bukan cuma satu. Mungkin kalau dari kebanyakan orang taunya cuma satu ya, satu jenis jantung pisang. Nah, kalau dari manfaatnya apakah per jenisnya itu sama atau beda, Neng? Sama, menurut saya sama. Semua jenis jantung pisang dari berbagai jenis pisang itu sama sih. Kandungannya. Oke, jadi sama ya walaupun beda-beda jenisnya kayak gitu ya. Oke. Apakah jantung pisang itu dapat menurunkan kolesterol, Neng Dewi? Iya, tentu aja bisa menurunkan kolesterol. Pertama, jantung pisang itu tadi dari tahu ya kalau jantung pisang itu antioksidannya itu tinggi banget, termasuk etanol, flavonoid, saponin itu termasuk antioksidan semua yang bisa menangkal radikal bebas, yang tentunya juga bisa menurunkan kolesterol. Jadi cocok banget untuk kalau sekarang anak muda juga sudah pada kolesterol ya, bukan orang tua aja. Jadi jantung pisang ini cocok sih untuk semua jenis umur dan semua. Oke, jadi memang banyak banget sebenarnya khasiatnya ya, Neng ya. Tapi kayaknya masih banyak yang kurang tahu dan termasuk saya sendiri. Saya baru tahu pada mengkonsumsi pisangnya. Bahkan baru-baru ini yang saya lihat ada resep masakan dari gedebok pisang. Ya percaya nggak sih bisa dikonsumsi? Gedebok pisangnya bisa dikonsumsi? Iya katanya di resepnya. Jadi mungkin katanya kan pisang itu pohon 1000 manfaat ya. Jadi bukan hanya pisangnya aja, termasuk jantung pisangnya juga manfaat banget. Keren sekali. Ini dibikin olahan apa nih, Neng? Mungkin kayak masak. Gedebok pisangnya. Karyawan saya pernah bikin itu di crispy. Jadi dia ditepungin. Serius enak. Mungkin tetap terasa kalau itu gedebok pisang ya, terasa apa ya, lama gitu. Tapi ya bisa gitu. Padahal di hati juga nggak yakin ini beneran nggak sih? Ya. Iya. Pernah aja mengkonsumsi, nggak sering, pernah aja. Gitu. Oh berarti benar-benar yang 1000 guna banget ya? Iya. Keren nih. Saya baru dengar nih malah, Neng. Oke. Ya. Tadi kan saya sudah bilang ya kalau jantung pisangnya sendiri itu nggak masalah, temennya yang masalah, entah itu dari rasanya yang kepedesan ataupun temennya yang misal aku mau konsumsi jantung pisang tapi kok kolesterolku naik, ya iya jelas naik karena temennya itu telur puyuh dan telur puyuhnya itu kebanyakan. Atau aku mau konsumsi jantung pisang tapi kok aku hipertensiku naik ya, iya karena temennya itu mungkin ikan asin yang rasanya itu asin banget gitu. Jadi memang benar-benar harus mengkombinasikannya itu
pas gitu aja. Kalau misal dikasih telur puyuh, ya telur puyuhnya cukupnya aja. Gitu. Oke, jadi yang harus diperhatikan itu justru dari teman-temannya ya, Neng. Jadi pelengkapnya ya. Enak tuh sebenarnya dikasih pete, ini pete sekarang lagi mahal loh, jadi lagi apa mahal kan? Oh, kalau sama pete itu biasanya ditumis, Neng? Atau iya, bisa. Loh, pete di santan sama jantung pisang tuh enak banget loh. Gulai jantung pisang dikasih pete, coba deh. Serius enak banget. Kalau dikasih pete itu rasanya lebih sedap. Oke. Nanti langsung praktik deh ya. Iya. Ini nih, lihat tutornya di YouTube-nya Dapur Mama ya. Oke. Oke, selanjutnya Neng. Ya, saya ada baca nih Neng ya. Kalau dari jantung pisangnya itu kan ada di bagian dalamnya itu kan ada kayak buah-buahnya gitu ya. Dalamnya ya, yang warna putih itu. Itu kalau yang nggak ada buahnya, itu apa harus dibuang, Neng? Maksudnya kalau dari jantung pisang yang udah nggak ada lagi buahnya itu harus dibuang, nggak boleh dikonsumsi. Kok belum pernah dengar ya? Oh, belum pernah ya? Saya pikir cuma kelopaknya aja sih yang nggak boleh dikonsumsi. Lebihnya di dalamnya boleh semua gitu. Belum pernah dengar. Mungkin yang sama masuk itu ya, yang dari bunganya di dalam itu ada putihnya, kayak putihnya itu ya, kayak benang gitu. Iya. Itu kalau mau konsumsi bunganya itu putihnya harus diambil katanya. Jadi masih sabar sih ngambilin satu-satu. Cuma kok saya pribadi jarang ya, langsung saya potong-potong kecil-kecil gitu aja sih. Oke. Belum jelas juga kenapa putihnya itu yang di dalam benang itu harus diambil. Sedangkan kalau saya pribadi langsung potong-potong aja sih. Langsung aja berarti ya, Neng? Nggak perlu dipisahin kayak gitu ya? Oke. Jadi tadi banyak banget ya sebenarnya olahan-olahannya. Kalau di dapur Mama itu olahannya ada apa aja nih, Neng Dewi? Yang dimaksud jantung pisangnya aja atau semuanya? Kalau semuanya saya udah berapa ratus video yang bikin ya. Kalau jantung pisang kayaknya baru 3-4 kali resep. Kalau nggak salah. Ya, jadi kalau buat ibu-ibu di rumah yang pengen menyalurkan hobi, bisa kok bikin channel YouTube resep masakan tuh. Ini sekarang banyak banget temennya yang pada bikin resep. Oke. Awalnya terinspirasi dari apa Neng Dewi tadi? Dari pembuatan channelnya? Sebenarnya karena banyaknya resep masakan yang waktu itu channel tahun 2018 itu belum begitu banyak channel resep masakan sih. Jadi kita coba bikin. Terus alhamdulillah rame gitu sampai sekarang masih bertahan dan alhamdulillah subscribernya udah berapa 400 ribuan kalau nggak salah. Keren aja gitu tiap hari bikin video. Jadi kalau masak untuk video sekalian dimakan untuk keluarga, disantap untuk keluarga. Habis tutorial bisa langsung dikonsumsi ya, Neng? Iya, langsung disantap. Oke. Ya, luar biasa banget nih Neng Dewi ya. Di tengah-tengah kesibukannya menjadi seorang ibu rumah tangga, juga menjadi seorang YouTuber ya. Yang mana sekarang itu sudah mencapai 400 subscriber ya Neng Dewi ya? Iya, 400 ribuan. Wah, luar biasa sekali nih 400 ribuan ya. Sobat Zubi ini udah nggak perlu ragu-ragu lagi ya. Langsung aja nih dicek ke channel YouTube-nya Dapur Mama. Karena banyak banget ya resep-resep nih aneka olahan dari Dapur Mama sendiri ya. Yang pastinya bermanfaat banget dan juga pastinya menarik banget. Oke, kalau dari olahan jantung pisangnya sendiri tuh
sudah banyak resepnya Neng di dapur Mama? Seingat saya baru 3 atau 4 kali gitu. Jadi kan kita bikin resep itu nggak setiap hari sama kan. Jadi saya pikir ingat saya 3 atau 4 kali resep itu. Baru jantung pisang di dapur Mama. Tapi kalau untuk pribadi udah sering banget. Gitu. Cuman kita kan mempertimbangkan takdir ya, kok jantung pisang terus kan nggak mungkin, jadi harus ganti gitu. Kalau ada unsur bisnis sedikit tetap ada. Kayak misal kali ini yang lagi rame resep masakan apa ya? Gitu. Ayo kita bisa gitu. Apa kalau lagi nggak ada juga, ini aku punya resep sendiri nih kalau nggak sama kayak yang lainnya. Jadi langsung dieksekusi aja. Gitu. Oke. Sebelum bikin kontennya itu biasanya dikonsep dulu, Neng? Iya, konsep dulu. Benar-benar dipilih mau masak apa gitu. Karena kalau ngasal nggak bisa. Nggak semua resep masakan itu disukai ataupun dicari sama subscribernya, sama netizen. Itu pun walaupun udah dipilih-pilih tetap kadang kami, kadang enggak gitu. Itu udah biasa banget gitu. Yang penting konsisten aja sih. Betul. Kalau bahasa Jawanya itu nuli-nuli, pernah tahu nggak? Nuli-nuli itu ya konsisten gitu. Iya. Oke, iya. Kita mau kepo-kepo nih ya. Jadi YouTuber itu biasanya itu yang dihadapi mungkin dari kesulitannya atau mungkin susah-susahnya itu ada di bagian apanya sih, Neng Dewi? Nah, yang susahnya, kalau saya pribadi, saya itu tipe orang overthinking banget. Saya itu overthinker. Saya itu pemikir banget. Apa-apa dipikir. Jadi yang paling berat itu ya baca komentarnya. Terus kadang down ya, aku resepku disalahin atau gini-gini. Cuma lagi-lagi yang resep itu orang beda-beda gitu. Ada terus di kedepannya akan ada resep terbaru. Jadi nggak ada yang salah sama channel saya gitu aja sih. Soalnya saya pribadi sebenarnya ini nggak ada hubungannya sama channel, karena saya itu orangnya overthinking banget. Jadi ya itu sih masalah. Lebihnya semangat aja. Gitu. Tapi sebenarnya senangnya kalau pas lagi baca komentarnya netizen, Mam enak banget resepnya, pengen nyoba gitu-gitu. Itu yang bikin semangat lagi ya, Neng? Iya. Luar biasa sekali ya. Ya sebenarnya kalau overthinking itu kayaknya penyakit semua wanita ya. Oh ya, jadi saya nggak sendiri ya, alhamdulillah kalau gitu. Yang Dewi nggak sendirian nih. Jadi kalau ada pas lagi baca kolom komentar itu biasanya suami saya yang apa ya, yang buka kolom komentar itu pasti sedikit saya tutupi, nggak tega baca. Kita soalnya punya kekuatan netizen yang kuat. Betul sih. Aduh. Saya kira itu cuma itu loh, Neng Dewi. Kayak di kalangan yang artis-artis gitu ya. Ternyata memang semua netizen itu nggak pandang siapa ya yang membuat konten kayak gitu ya. Iya, saya pikir semuanya mau dia kontennya salah benar tetap dihujat. Jadi lanjut aja gitu. Yang penting kita nggak bikin konten yang menyesatkan. Lanjut aja gitu. Iya. Sebenarnya mungkin kalau dari saya banyak dapat masukan, saya dapat banyak kayak yang ilmu-ilmu ya dari orang-orang di luar sana itu kayak sebenarnya itu resep itu jangan dijadikan banget sebagai patokan deh yang Neng Dewi ya. Sebenarnya itu kan itu resep saya, tapi kalau dari teman-teman mau mengolah yang lain ya ataupun mau dipadukan nih dengan resep-resepnya teman-teman itu kan juga nggak apa-apa kayak gitu ya, Neng ya. Jadi kalau resep itu sebenarnya itu jangan terlalu dijadikan patokan. Oke,
keren banget sih ini ya. Kalau dari pembuatan videonya mungkin dari tag videonya ataupun yang lainnya tuh nggak ada kesulitan-kesulitannya ya, Neng? Maksudnya lancar aja kayak gitu ya? Enggak sih, lancar aja. Hampir sama kayak orang-orang biasa, cuman bedanya kita benar-benar berdiri di depan kamera, terus yang pindahin kamera ataupun softbox itu ya saya sendiri. Jadi itu aja sih kesulitannya, cuman selebihnya itu hampir sama kayak orang masak biasa, cuman kita upload, jadi istilahnya kita sharing ilmu, kita dapat uang lah gitu aja. Gitu. Itu banyak banget channel YouTube yang jauh lebih bagus dari punya saya. Tapi dari Dapur Mama juga luar biasa banget sih Neng Dewi. Videonya juga udah ratusan subscribe-nya udah puluhan ribu, ratusan ribu bahkan ya, itu dari 2018 ya. Dari 2018 betul sih, kayaknya belum banyak yang bikin channel-channel kayak gitu, belum booming juga ya Neng Dewi ya. Nah, ada cuma enggak begitu ramai ya. Oh. Karena mungkin dari minat netizennya juga dulu kan belum ke YouTube ya. Iya. Oke. Berarti kalau Neng Dewi mau bikin video ataupun bikin konten itu biasanya dari dari konsep yang sudah dikonsepkan oleh sendiri atau mungkin banyak request yang masuk nih di kolom komentar, biasanya kan di kolom komentar ya. Kalau saya dari request itu hampir nggak pernah. Ada sekali, bikin ini dong gitu. Cuma nggak gitu. Saya selalu pertama itu selalu ngikutin resep masakan apa ya yang lagi tren, sama kadang saya punya resep sendiri yang kebetulan keluarga saya suka gitu. Jadi kenapa nggak dipraktekin aja gitu. Betul. Karena nggak bisa dipungkiri, kita kan kayak gini ada unsur bisnisnya ya. Jadi saya pikir kebutuhan apa ya yang lagi dicari netizen gitu. Atau kebetulan kemarin maaf lagi pandemi, orang-orang misalnya lagi banyak panen sayur gitu. Ya udah, jadi kita nyari sayur yang kalian kita liatin manfaatnya gitu aja. Oke. Tapi selama pandemi kemarin nggak menghalangi ini kan Neng Dewi? Nggak menghalangi. Kebetulan pada work from home kan, jadi pada sering pegang HP, jadi nggak ada pengaruh sih alhamdulillah. Oh iya, berarti justru pengaruhnya itu ke yang offline gitu ya Neng ya. Kalau ke yang online karena pandemi itu kan memang banyak banget yang WFH ya, jadi pasti banyak yang pegang HP gitu ya. Betul banget sih. Kalau dari Neng Dewi sendiri, kalau di rumah itu ada kayak usaha dari kuliner gitu atau tidak ada Neng, cuma di YouTube aja? Benar-benar full di YouTube. Oh. Ada usaha lain, cuman nggak dari makanan. Dan itu yang udah. Jadi benar-benar saya dan suami itu fokus ke YouTube. Suami bilang channel sendiri, saya bilang channel sendiri. Oh, masing-masing punya channel gitu ya. Keren banget kan. Tapi sejauh ini belum pernah menerima requestan Neng Dewi dari subscribernya, mungkin kayak saya pengen pesan ini dong, kayak gini kayak gitu, belum? Udah pernah, cuman kita nggak bisa langsung menerima gitu. Lagi-lagi kayaknya masakan ini kayak terlalu biasa deh gitu. Nggak lagi booming deh gitu. Jadi jarang banget sih kita ambil dari request, cuman kalau dari request bukan serta-merta ditolak, tetap kita tabuin, cuman untuk masakan ini sendiri itu nggak dari request subscriber, kita benar-benar memilih-milih banget. Oke. Itu aja kita milih-milih, masih ada yang kata rame gitu ya. Iya betul ya. Jadi mengikuti yang lagi booming, yang lagi tren banget gitu ya Neng ya. Itu aja, kayak misal kita dapat endorse ya dari produk tertentu gitu, dan
produk tertentu itu kadang terlalu mendikte kita. Ini bikin videonya kayak gini itu juga pengaruh gitu. Karena gaya videonya udah beda sama kita. Gitu. Jadi benar-benar apa tuh harus dipilih-pilih sama tema. Tema itu yang harus dipilih. Hari ini mau bikin apa ya? Jadi harus seleksi banget ya Neng ya, nggak bisa. Iya betul. Biasanya kalau listnya sendiri itu per bulan Neng, maksudnya kayak nih bulan sekarang, bulan ini sudah ada nih listnya hari ini tanggal 1 misal mau bikin resep ini, tanggal 2 bikin resep yang lain kayak gitu. Atau mungkin per hari? Nggak pernah bikin list, jadi benar-benar dadakan. Oh dadakan. Besok iya, misal besok kan ini sudah selesai, jadi misal besok mau masak apa, saya cari malam ini dan carinya itu lewat suami. Maksudnya saya mau ini ya, gitu. Kalau suami bilang kebetulan suami saya, menurut saya itu dia lebih paham YouTube jauh gitu dari saya. Jadi kalau saya mau bikin ini ya, kayaknya ini selalu biasa, kurang rame. Gitu. Jadi ya udah nggak jadi. Saya nggak pernah bikin list, selalu dadakan. Oh oke. Tapi dadakannya bukan hari ini nyari tema terus langsung masak. Itu sering kayak gitu. Cuma nggak pernah bikin list gitu aja. Keren banget ya. Oke, kalau dari olahan jantung, kita balik lagi ke jantung ya Neng. Nah, dari olahan jantungnya sendiri itu yang menurut Neng Dewi nih ya, menurut Neng Dewi yang paling mudah dan paling cepat itu untuk olahan yang apa Neng Dewi? Paling mudah, paling cepat dan paling enak itu ya tumis kalau menurut saya. Dan nggak bikin, kalau pribadi nggak bikin enak, karena kalau beli itu pakai santan itu cenderung lebih kita orang kadang pilih-pilih pakai santan sih, tapi kalau tumis itu tinggal diirisin cabai rawit, cabai merah itu udah apalagi kayak cabai hijau ya dibikin pedas itu udah sering enak banget campur itu teh atau untuk ikan asin. Udah sih itu aja tumis jantung pisang, makanya saya taruh di atas karena itu benar-benar favorit. Oke. Paling mudah, paling cepat dan paling enak itu pemenangnya ada di tumis ya Neng. Iya. Tinggal bawang merah, bawang putih, semua cabai-cabainya diiris tipis, terus ditumis, tinggal ditambahin daun salam, lengkuas, masukin jantung pisang yang tentunya dan wajib sudah direbus dulu ya, baru kalau mau pengen dikasih kecap itu lebih cepat lagi, sama saus tiram boleh. Itu aja udah cepet, enak, praktis. Oke, keren banget ya. Ini sharingnya bukan cuma dari khasiat jantung pisang teman-teman ya Sobat Subi, tetapi juga tadi kita ada sedikit motivasi ya. Dapat motivasi juga nih kalau jadi YouTuber. Tadi kita udah tanya-tanya juga ya seputar awal mula dari Neng Dewi ini memulai kiprahnya menjadi seorang YouTuber yang pastinya luar biasa sekali dari tahun 2018 sampai saat ini ya 2022. Di tengah-tengah kesibukan beliau menjadi seorang ibu rumah tangga, beliau masih menjadi seorang YouTuber dengan subscriber yang saat ini sudah mencapai 400.000 lebih ya dari subscribernya. Oke, Neng Dewi, ini kita masih ada waktu 1 menitan lagi. Ternyata sudah mau 1 jam ya, nggak terasa nih. Oke, sebelum kita tutup boleh disampaikan dulu Neng Dewi kepada kita semua nih pesan-kesan ataupun mungkin motivasi-motivasi untuk hidup sehat kepada kita semua. Silakan Neng Dewi. Kalau dari saya pribadi itu masalah dari stres ya, stres itu benar-benar ngaruh banget. Bikin saya umur 34 tahun. Stres itu benar-benar ngaruh banget, bikin mood rusak dan yang pastinya bikin tubuh itu juga ngaruh. Nah, untuk tipsnya yang setiap hari saya lakukan adalah dan wajib setiap bangun pagi minum air putih. Kalau teman-teman punya penyakit kalau teman-teman punya sakit migrain ataupun sakit kepala yang biasanya di tengkuk belakang gitu ataupun sakit kepala migrain, untuk sembuhnya
wajib banget minum air putih setiap bangun tidur dan olahraga. Karena apa? Karena air putih itu bagus banget gitu. Jadi itu aja sih, kurangi stres dan perbanyak air putih. Kalau untuk hidup sehat, saya hanya itu. Ambil olahraga sedikit aja buat teman-teman. Dan please jangan stres ngaruh banget ke kesehatan, ke anak-anak, ke kerjaan. Kayak saya kalau lagi stres, masaknya apa? Sambil marah-marah kan berpengaruh ke masakan ya, ke rasa. Jadi kurangin stres dan banyakin air putih. Itu aja sih yang biasa saya lakukan. Oke, kurangin stres dan banyakin minum air putih ya, dan pasti nanti suasana hatinya juga pasti bakal baik ya Neng ya. Dan air putih itu kalau teman-teman punya migrain atau sakit kepala, serius sembuh, serius. Karena itu pengalaman saya pribadi. Gak usah dikasih paracetamol yang nanti gak usah dikasih obat pereda nyeri kepala yang biasanya dijual di apotek-apotek, itu malah nanti kadang kalau kita terlalu over untuk konsumsi kan bisa pengaruh ke hati ataupun ke organ tubuh lainnya. Jadi air putih aja itu bagus banget untuk nurunin sakit kepala. Udah itu aja sih. Dan juga untuk kesehatan air putih. Oke, keren banget, luar biasa banget ya materi malam hari ini. Teman-teman yang sudah join, Sobat Subi semuanya yang sudah join, pasti bakal merasakan banget manfaatnya ya. Apalagi yang stay tune terus nih dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga nanti dipraktikkan ya untuk resep-resepnya. Mungkin kalau dari teman-teman ada yang masih kurang jelas tadi dari penyampaiannya, bisa dicek langsung ke YouTube-nya ya, karena di sana sudah ada resep-resepnya ya Neng Dewi ya, dari pengolahan jantung pisang itu sendiri ya. Dan ternyata sudah 1 jam Sobat Subi semuanya, kita sharing-sharing ya mengenai jantung pisang, tadi mengenai khasiatnya, cara pengolahannya, manfaatnya, terus juga dari tadi pengalaman dari Neng Dewi ya menjadi seorang YouTuber, dari motivasi tadi ya, ada pesan-pesan nih buat Neng Dewi, dari Neng Dewi kepada kita semuanya, itu luar biasa sekali. Buat teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah join malam hari ini. Buat Neng Dewi juga terima kasih banyak, luar biasa banget malam hari ini. Oke, buat teman-teman Sobat Subi semuanya di sini yang mungkin masih ada pertanyaan ya, atau mungkin biasanya pertanyaannya itu kan hadir setelah ini ya, acaranya selesai baru pertanyaan-pertanyaan itu kan muncul ya. Sobat Subi nggak perlu khawatir karena kita besok masih ada 1 sesi lagi teman-teman ya, yaitu sesi telebinar dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang ya, yang pastinya juga masih dengan Neng Dewi ya. Buat teman-teman yang belum yang masih punya pertanyaan-pertanyaan mengenai materi kita malam hari ini, jangan khawatir karena besok kita masih ada 1 sesi lagi ya. Dan buat Sobat Subi semuanya di sini, jangan lupa juga ya buat Sobat Subi yang mencari barang pecah belah ya, yang pastinya aman, kualitasnya terjamin, teman-teman langsung saja ke marketplace-nya Subi Antik ya, karena di sana itu banyak banget nih piring-piring lucu, gelas-gelas lucu, estetik, dan juga pastinya instagramable banget ya. Yang pastinya cocok banget nih buat dikoleksi oleh teman-teman semuanya. Silakan Sobat Subi semuanya kunjungi ke marketplace kami ya, baik itu di Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD.id, Karoyoso maupun juga Shopify ya. Jangan lupa juga buat di follow. Dan buat Sobat Subi yang mau mengunjungi website kami juga boleh banget, tinggal ketik saja www.subiantik.shop, itu adalah website resminya Subi Antik ya. Dan jangan lupa nih, Jumat besok kita masih ada pertemuan lagi pastinya teman-teman ya, dengan tema mooncake lezat dan aman untuk vegan bersama Neng Meiti Suryanti ya, dan juga itu juga jangan sampai dilewatkan. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Neng Dewi untuk malam hari ini, luar biasa sekali. Oke, dan terima kasih juga kepada Sobat Subi untuk partisipasinya malam hari ini. Kita tutup ya untuk acara webinar kita malam hari ini. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Dadah.